Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah dengan NIM 9312090019 dari kelas Hukum Perikatan D. Di sini akan menjelaskan tentang teori-teori hukum perikatan beserta pasal-pasal dan contohnya. Yang pertama yaitu teori perjanjian. Perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu hal. Berdasarkan pasal 1320 sampai 1338 ayat 1 KUH Perdata, dikenal adanya asas konsensual yang dimaksud adalah bahwa perjanjian atau kontrak lahir pada saat terjadinya konsensus atau sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap objek yang diperjanjikan. 2. Teori lahirnya perjanjian. A. Teori pernyataan. Menurut teori ini, perjanjian telah lahir pada saat penawaran telah ditulis pada surat jawaban penerimaan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu telah lahir pada saat pihak lain menyatakan penerimaannya atau penerimaan dinyatakan dalam bentuk tertulis. Ajaran ini berpendapat bahwa pada saat tersebut pernyataan kehendak dari pihak yang menawarkan dan pihak yang menerima tawaran saling bertemu. Kelemahan teori ini adalah tidak dapat dipastikan kapan perjanjian lahir, karena sulit membuktikan kapan penulisan surat jawaban penerimaan tersebut. B. Teori pengiriman. Teori ini mengajarkan pada saat pengiriman jawaban penerimaan merupakan saat lahirnya perjanjian. Teori ini relatif pasti karena tanggal cap pos dapat dijadikan patokan saat lahirnya perjanjian, dan sejak saat itu penerima tidak lagi memiliki kekuasaan atas jawaban penerimaan tersebut. Kelemahan teori ini adalah bahwa perjanjian tersebut sudah lahir atau telah mengikat pihak yang menawarkan pada saat ia sendiri belum tahu akan hal itu. Selain kelemahan, dikandung juga rasa ketidakadilan bagi pihak yang ditawari. C. Teori pengetahuan. Perjanjian itu lahir pada saat surat jawaban penerimaan diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan. Kelemahan teori ini adalah bahwa walaupun terkesan teori ini baik dan adil, tapi masih ada juga kelemahannya, yaitu dalam hal penerimaan surat jawaban penerimaan. Tidak membuka isi surat itu, maka ia tidak tahu isinya ada penerimaan. Apakah dalam hal itu dapat dikatakan perjanjian itu telah lahir? D. Teori penerimaan. Ajaran ini timbul sebagai upaya menutupi kekurangan teori pengetahuan yang telah disebutkan. Perjanjian itu lahir sejak diterimanya jawaban, tidak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka, yang pokok adalah saat surat itu sampai pada alamat si penerima surat. 3. Teori perjanjian campuran. Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mempunyai ciri-ciri dari dua atau lebih perjanjian bernama. Jenis perjanjian ini tidak diatur dalam undang-undang, tetapi di dalamnya mempunyai nama sendiri, yang unsur-unsurnya mirip atau sama dengan unsur-unsur perjanjian bernama, yang terjalin menjadi satu sedemikian rupa sehingga tak dapat dipisah-pisahkan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri. A. Teori kombinasi. Teori ini berpendapat bahwa peraturan perjanjian bernama dapat diberlakukan terhadap perjanjian campuran dengan cara memisahkan lebih dahulu unsur-unsur perjanjian bernama yang terdapat dalam perjanjian itu. Kemudian barulah memberlakukan perjanjian bernama untuk unsur itu yang ada dalam perjanjian campuran tersebut. Misalnya untuk contoh yang kedua, induk memang menyewakan kamar dan anak kos menyewa kamar itu. Maka dalam hal ini diterapkan perjanjian bernama sewa-menyewa. 2. Induk memang melakukan pemeliharaan dan pelayanan terhadap anak kos.
maka dapat diterapkan perjanjian bernama perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu. 3. Induk memang menyediakan makan kepada anak kos, maka dapat diterapkan perjanjian bernama perjanjian pemborongan. B. Teori absorpsi. Teori ini mengajarkan untuk melihat unsur mana dalam perjanjian itu yang paling menonjol. Baru kemudian diterapkan peraturan perjanjian yang sesuai dengan unsur yang menonjol itu. Dalam hal ini, unsur lain dikalahkan, seakan-akan unsur yang lain dihisap oleh unsur pokok. Kelemahan teori ini adalah tak mempunyai pegangan untuk memutus unsur mana yang paling dianggap menonjol. C. Teori sui generis. Ajaran ini memandang perjanjian campuran sebagai perjanjian yang tersendiri. Perjanjian sui generis atau perjanjian yang mempunyai ciri tertentu dalam perjanjian campuran. Menurut ajaran ini, peraturan perjanjian bernama yang unsur-unsurnya muncul dalam perjanjian tersebut dapat secara analogis diterapkan. 4. Teori relativitas. Teori relativitas berasal dari Jerman adalah suatu ajaran yang membatasi pelaksanaan perbuatan melawan hukum dalam ajaran luas, mengandung suatu relativitas dari perbuatan melawan hukum, dengan pengertian bahwa perbuatan tertentu dari A melawan hukum terhadap B, tetapi tidak melawan hukum terhadap C. Namun ada kemungkinan C menderita rugi karena perbuatan A tersebut, tetapi ia tidak dapat menuntut ganti rugi kepada A karena perbuatan melawan hukum dari A itu terhadap B. Contohnya, ada orang membuka praktik dokter, sehingga para dokter di sekitar itu menderita kekurangan pasien. Orang yang buka praktik tersebut telah melanggar norma hukum, yaitu Undang-Undang Kesehatan Rakyat. Tetapi norma hukum yang dilanggar tidak melindungi kepentingan dari para dokter. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.